Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Kali ini Hijabers Community Lampung bakalan ada sesi HC Talk. HC Talk kali ini kita akan sharing berbincang-bincang dikit bareng sama pengusaha muda yang cantik di Lampung. Kira-kira siapa? Pasti kalian juga udah tahu. Ini adalah salah satu owner yang memiliki usaha home spa di area Lampung. Oke, sambil nunggu ownernya untuk join, ini udah mulai nih masuk deh. Tunggu ya. Nah, sambil nunggu narasumber kita masuk, join di IG Live kita kali ini, kalian harus nonton sampai akhir selesai IG Live ya, karena bakal ada giveaway untuk 3 orang yang beruntung nih dari Marisha Home Spa. Halo Marisha. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kelihatan? Ini fotonya, gambarnya belum kelihatan nih. Belum ya? Waduh. Sabar Iya. ya. Ya ampun. Nah, mungkin sambil kita nunggu juga ya. Ada sedikit. Iya. Nggak apa-apa. Coba dulu kali ada bisa ini nggak diputer kali kameranya atau gimana gitu. Udah nih aku coba gerakin tapi Masih hijau sih. nanti malah keluar. Kalau di tampilan Iya. Malaysia masih hijau juga. Iya Iya, sama. di sini juga. Tapi kalau Kakak kelihatan Iya, sama-sama. Di tempat aku tampilannya juga aku yang kelihatan. ya. Apa mau coba keluar lagi apa gimana nih Kak? Nggak bisa sama sekali ya. Belum ini, belum jalan nih. Oke, coba ya. Atau Marisha keluar dulu, nanti join lagi coba. Ya Kak, ya. Ya. Nah, sambil nunggu Marishanya untuk join lagi, sedikit nih ada cerita. Jadi sebenarnya sesi HC Talk itu bakalan bincang-bincang, sharing tentang apapun yang ada di sekitar kita, tentang eh, keseharian mungkin, atau misalnya tentang hot issue yang ada di sekitar kita kali ini. Jadi nanti insya Allah ke depannya kita bakalan adain sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Memang sih Hijaber Community Lampung ini belum bisa ngadain kajian yang ngumpulin massa banyak. Karena ya kita walaupun bisa sih tetap melakukan protokol kesehatan gitu ya. Tapi kami rasa itu masih agak menakutkan untuk mengumpulkan massa sebanyak itu. Jadi selama ini untuk kajian kami hanya share link, kemudian kita bisa kajian melalui online via Zoom gitu. Atau bisa gabung juga, join juga di bisa cek-cek di Instagramnya Hijabers Community Official. Nah, di sana lengkap banget tuh. Ada kegiatan-kegiatan yang bisa diikutin untuk seluruh Indonesia, untuk seluruh hijabers di Indonesia. Jadi kalian bisa gabung virtual. Jadi kita selama pandemi tetap produktif dan ilmu kita tetap nambah juga gitu. Oke, ini Marisha udah mulai mau gabung lagi. Coba aku terima ya. Mudah-mudahan bisa masuk ya, karena tadi gambarnya nggak kelihatan. Bismillah ya. Hai Marisha, masih hijau ya kayaknya ya gambarnya ya. Iya nih Kak. Apa aku Kenapa coba HP? ya? Aku coba HP satunya ya Kak. Oke, boleh, boleh. Duh, maaf. Iya, nggak apa-apa. Ini akun Marisha itu masuknya
di tampilan warnanya hijau. Di tempat kalian juga hijau juga nggak? Oh, halo, ada yang nonton live juga ya. Kira-kira buat yang lagi nonton mungkin pernah nggak IG live gitu, terus habis itu tampilannya jadi hijau? Karena dia udah coba nih beberapa kali, 2 kali tadi ya Marisa coba join, ternyata tampilan wajahnya tuh nggak kelihatan gitu. Semoga nanti yang ketiga ini bisa ya. Ya bakalan coba lagi buat ikutan join Go Live kita kali ini. Oh ada Kak Andria, halo Kak Andria, halo Kak Ade, Kak Rizka, apa kabar? Nah, kita bisa sharing juga nih, kalian bisa tulis komentar di kolom komen. Kira-kira nih, kalau misalnya Hijabers Community Lampung bakalan bikin HC Talks lagi, tema apa sih yang kalian pengen untuk dikulik gitu ya? Kalau kali ini kan tentang entrepreneur nih ya, entrepreneur di masa pandemi gitu kan. Judulnya kita kali ini adalah strategi bisnis era new normal. Nah, kira-kira nanti untuk sesi berikutnya di HC Talk, itu bakalan kalian pengen apa? Alhamdulillah. Halo, Marisha. Bisa Iya, gabung nih. akhirnya ya, Kameranya agak Kakak. agak iya ya. Alhamdulillah ya kameranya agak ke bawah kali ya biar mukanya kelihatan karena ketutupan Iya, komen gitu. iya bentar ya Kak, aku cari efek dulu biar agak iya, enak dilihat. Bentar ya. Iya iya, Ya heeh. ampun dari tadi Mm-mm. Gak apa-apa perjuangan. kan akhirnya bisa juga. Iya. Nah, kali kan pengen tahu nih ownernya Marisha Homespa itu siapa sih? Ini dia namanya Marisha. Kalau aku sih biasa panggil Ica sih sebenarnya ya. Nggak tahu deh. Kalau Marisha sendiri biasa dipanggil apa biasanya dipanggil nama apa? Aku kalau di rumah panggilnya Ica sih. Oh emang Ica kan Iya. ya? Mm-mm. Tapi kalau orang-orang atau terapis Marisha sendiri panggilnya Marisha. Panggilnya Marisa, tapi kadang kan kalau klien aku, kalau yang udah kenal banget sih panggilnya Ica. Kalau Oh yang gitu. kalau yang belum belum tahu aku panggilnya Marisa Marisa aja Mm-mm. gitu. Oh gitu. Oke oke. Oke. Kak, kita belum salam ya. Halo, assalamualaikum Marisha. Waalaikumsalam Kak Rara, apa Iya. kabar? Baik. Alhamdulillah lama gak ketemu ya kita ya. Iya nih, ya ampun, kangen Iya, kajian udah ya. lama banget. Iya ya kangen kajian. Cuman gimana ya karena dari komite sendiri tuh belum berani buat ngumpulin yang rame-rame gitu. Apalagi kan basicnya kita ini kan banyak yang bawa anak ya kalau Iya misalnya betul. kumpul gitu kan. Walaupun nggak sebagian besar sih, tapi kan ada yang bawa anak juga. Jadi kayaknya tuh lebih baik menghindari daripada terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan gitu. Karena kayak sekarang aja kan kita kumpul nih bareng-bareng rame, nggak taunya seseorang di antara kita tuh dia OTG gitu kan. Nah kita Iya, nggak tahu kan, dia nggak apa-apa baik-baik aja, taunya dia bisa menularkan ke kita gitu. Karena kan kita pasti ada saat makan gitu membuka masker ya kan. Jadi kan agak beresiko sebenarnya. Jadi mungkin kita bakalan live-live terus kayak gini dan sekarang kita lagi sesi HC Talk. Nah, HC Talks kami yang pertama itu sama Marisha Home Spa. Iya, makasih ya Kak udah percayain aku. Ya ampun Kak. iya, kan banyak tuh. Jadi banyak banget yang udah kenal nih sama Marisha Home Spa. Banyak yang pakai juga bisnisnya untuk treatment di rumah. Nah, boleh dong Ica sekarang ceritain sih sejarah bisnis Marisha Home Spa tuh kayak gimana sih sebenarnya? Cerita awalnya gitu. Iya, cerita Kalau awalnya kok bisa kebentuk gitu kan, Marisha Home Spa, ide namanya atau pokoknya dari tahun berapa gitu, motivasinya apa gitu. iya, jadi kalau waktu pertama aku buka spa ini sih, karena Mm-mm. aku kan dulu waktu itu baru lulus sekolah tuh, sekolah SMA. Mm. Dan Mm-mm. aku juga bingung kan, aku bingung nih mau kerja apa nih. Pada saat itu juga kan aku pengen kerja, pengen ada kegiatan gitu. Nah, ditawarin Mm-mm. temen aku ada namanya Ulan. Mm-mm. Jadi dia nawarin aku untuk kerja di salon. Nah, akhirnya Mm. aku kerja di salon tuh.
salon spa. Hmm. Udah itu kan Mhm. kalau kerja di salon itu kan di training dulu tuh supaya Iya, bisa iya. supaya bisa kerja di situ. Akhirnya aku Mhm. training di situ dan bisa lulus lah. Hmm. Pokoknya aku bisa di sana. Udah lulus training, tapi ternyata si salon yang aku training itu udah Mhm. gulung tikar Kak, karena bosnya Oh juga kan gitu. bosnya itu Hmm. punya kesibukan lah. Hmm. Jadi ya gulung tikar udah itu aku kepikiran tuh gimana ya untuk kedepannya aku gimana nih ada kegiatan apa lagi nih soalnya Heeh, aku heeh, heeh. juga kan lulusnya dari lulusan perkantoran Kak. Oh gitu. Jadi kan agak susah tuh untuk nyari kerja. Mhm, Akhirnya aku mhm, mhm. berpikir gimana ya kalau aku misalnya buka salon aja gitu. Tapi kan aku bisa bisa masas bisa kerja seperti ini kan karena bos aku. Jadi akhirnya Hmm. aku izin sama bos aku itu. Oh gitu. Masih sih, gimana kalau misalnya aku buka home spa service gitu sih. Tadinya kan mereka mau buka juga, tapi karena kesibukan masing-masing, jadi Mhm. nggak jadi tuh. Jadi akhirnya aku aja Hmm. yang izin buka home service gitu. Terus diizinin sama mereka. Sampai sekarang alhamdulillah Hmm. support terus sih Kak sama mereka. Oh gitu. Jadi awalnya tuh justru kerja dulu, Iya, bisa bisa ngelakuin masak spa dan sebagainya tuh dari kerjaan itu ya, dari iya betul trainingnya Kak. gitu ya. Oh ya Allah, bisa jadi sampai sekarang tuh awalnya dari seperti itu ya, jadi ya harus terlibat dulu ya. Iya, Itu itu karena kan tahun berapa? Mulai eh, bukanya tuh tahun berapa? baru buka di spanya Heeh, itu. Apa spa heeh. tuh? Kalau Spanya spa Marisha itu. kalau spa sih 2015 Kak. Oh 2015 Iya, itu mulai buka dan iya, jalan sendiri atau sama teman-teman yang tadinya kerja di itu iya. di Waktu salon itu. pertama itu aku didampingin sama papa aku sih. Oh gitu. Halo Ica. Ica suaranya kayaknya hilang deh. Jadi dia Halo Ica. diantar-antar sama papa aku Oh kemana? ya. Iya, setiap tempat diantar. Apalagi kan kita spanya ke rumah. Oh iya, Jadi awalnya Ica sendirian, terus diantar sama iya, papa buat eh, ngelakuin bisnisnya itu yang ngejalanin bisnis gitu ya. iya Kak. Sempet ini nggak, sempet kayak orang tua nggak ngedukung gitu atau gimana gitu, atau mereka justru ngedukung 100%. Kalau orang tua aku sih selalu ngedukung aku. Oh gitu, makanya sampai diantar-antar segala gitu juga ya. Iya. Mm-mm. Karena kan ya namanya anak Hmm, cewek kan Kak. Udah itu mm, kan mm, aku mm. ya dipantau supaya tahu juga, dikasih arahan lah. Hmm. Akhirnya Oh lama-lama iya, aku jelas nggak Kak suaranya? jelas, jelas, jelas. Mm, mm, mm. Akhirnya lama kelamaan seiring berjalannya waktu aku sendiri, Hmm. kadang sendiri Nah, terus ada ngomongin temen lagi anak ya. cewek nih, emang Ica sendiri tuh sekarang umurnya berapa sih? Kayak masih Aku muda dua banget gitu loh. empat 24 ya? Iya, Ya Allah, berarti keren banget nih. Umur 24 udah punya bisnis yang udah berjalan sekitar 5 tahun berarti ya, kalau dari 2015. Keren banget berarti bisa jadi inspirasi juga ke teman-teman yang lain yang nonton. Ternyata semangat dari yang tadi cuma sekadar berpikir, aku pengen kerja, kira-kira kerja apa ya? Ternyata bisa sampai sekarang gitu. Motivasinya Ica sendiri sebenarnya pengen kerja langsung, itu tuh apa? Kenapa nggak ngelanjutin kuliah dulu gitu misalnya? nah itu dia Kak. Kalau aku sih apa ya kurang nyaman kalau yang begitu. Aku pengennya kerja aja. Aku pengennya kerja aja gitu Kak. Aku pengen ada sesuatu yang baru aja gitu. Aku suka hal yang Oh baru. gitu. Aku pengen pokoknya aku pengen ada kegiatan tapi bukan bukan kayak pendidikan gitu. Karena pikir aku ya Oh, udah waktunya aku yang gantiin mama aku gitu. emang mama kerjanya gitu juga gitu. Enggak sih, Spa mamaku kan juga udah gitu, ya. terapis gitu. Enggak. Oh Mamaku dulu enggak. kerjanya kosmetik. Cuma kan sambil kerja Heeh, juga heeh. kan.
Jadi ya Mm-mm, mm-mm, udahlah, mm-mm. saatnya aku yang bahagiain mama gitu. Oh, Masya Allah. Mau jadi mamahnya dong. Oh, ya Allah. Jadi niatnya tuh pengen ngebantuin orang tua gitu ya. Iya, Oh, kalau Ica sendiri anak keberapa? kalau aku anak tunggal, Kak. Oh, anak tunggal. Wah, keren ya. Anak tunggal udah berpikir untuk berjuang sendiri gitu ya. Berpenghasilan, membantu orang tua. Keren banget Ica ini. Inspirasi banget. Terus habis itu di awal tuh kan jalan sendiri tuh bisnisnya. Nah, sekarang ini aku kan sempat juga tuh pakai jasa Marisha Home Spa ke rumah. Udah ada terapis tuh 2 orang ya waktu itu ke setiap ke rumah Oh 2 orang ya iya, kali ya. iya Nah, itu betul, dua Kak. orang. Nah, berarti semenjak tahun berapa sih Marisha Home Spa itu udah punya terapis sendiri? Kalau pas waktu punya terapisnya itu aku kan berdua tuh pertama. Itu tahun kayaknya tahun 2016 kalau nggak salah. 2016. Oh, berarti dalam jangka Setahun waktu dari aku. setahun aja ya? Iya, Oh, cepet banget itu. Itu iya yang Kak, join karena duluan terapisnya berapa orang? itu baru satu Kak. Jadi aku berdua terus sama dia. Karena kan aku waktu aku sendiri tuh ya udahlah, soalnya aku butuh bantuan Kak, soalnya full banget kan dulu. Oh, Aduh, gitu. butuh bantuan banget. Akhirnya ya berdua terus lama kelamaan alhamdulillah ada 2 tim gitu. Itu orang-orang yang kenal atau gimana? Yang Iya, jadi orang yang aku terapisnya kenal Ica? Kak. Oh, orang yang udah yang memang kenal gitu ya. Jadi Hmm, emang udah tahu gimana keseharian orang itu gitu ya. iya, iya betul betul. Sampai sekarang terapis Marisha Home Spa sendiri ada berapa? Kalau terapis aku sekarang ada 4. Jadi 2 tim. Ada 4. Hmm, Oh, jadi satu timnya 2 orang. iya, Setiap treatment ke rumah selalu 2 orang terapis gitu ya? kalau 2 orang. Oh, gitu. Apapun treatmentnya? Iya, apapun treatmentnya. Tapi kadang kan kalau misalnya mereka lagi off nih, nah yang Heeh. satunya mereka pengen kerja juga tuh sendiri. Mereka mau tuh pergi sendiri. Oh, Iya, jadi tapi nggak kalau misalnya tergantung pakai ya? tapi kalau pakai pengantin Kak pasti berdua. Emang ada treatment apa aja sih di situ? Paketan apa aja gitu? Kalau di aku treatmentnya ada massage, ada Mm-mm, keribat, ada mm-mm, totok, terus juga ada mani-pedi, head mm-mm, spa juga. Banyak sih Kak lengkap. mm-mm. Ada spa hamil juga Kak, pasca Oh, ada spa melahirkan. hamil. Iya, Oh, spa hamil itu boleh di usia kehamilan berapa bulan? kalau spa hamil itu di usia 3 bulanan Kak. Oh, 3 bulan ke atas baru bisa spa Ya, hamil. soalnya Aman kalau tapi ya? misalnya aman, aman insya Allah. Soalnya kalau sebelum Oh, 3 bulan itu masih rentan. oh gitu. Dan itu dan itu beda Kak masasnya. Mhm. Masasnya Oh, beda cara masas. masak kayak kayak yang biasa gitu tuh beda. Iya, dia posisinya miring Hmm, Kak. Karena kan ada hmm, titik-titik tertentu yang harus dihindarkan kan. hmm. Nah, yang titik-titik tertentu kayak gitu-gitu tuh, Ica sendiri tahunya dari mana? Aku waktu training terus aku suka belajar-belajar sih, browsing juga. Terus aku juga ikut-ikut seminar kayak gitu. Oh, jadi sempat ikut training juga gitu ya, buat nambah-nambah ilmu gitu. Iya Kak. Oh, keren banget Ica, nih bener-bener deh. Ya ampun, jadi ternyata bisa untuk perawatan rambut juga bisa, ya, untuk Iya, badan bisa. Oh, oke oke, bagus banget. Terus kalau misalnya kayak gitu, alat-alatnya bawa bawa sendiri atau gimana gitu? Karena kan dia di rumah ya, basicnya datang ke rumah. Nah itu gimana dong? iya alat-alatnya dari kami semua Kak. Jadi kalau misalnya kita kerimbat nih, nah itu kita bawa bawa hair dryernya, bawa steam rambutnya juga, bawa untuk penyangga Oh, kepalanya untuk cuci rambut juga. Semuanya dari kita sih Kak. cuci rambutnya gimana dong? Kalau kayak gitu? Ada Kak alatnya. Jadi kayak bentuk Oh, kursi tiduran gitu. Jadi kita bawa mm-mm. khusus. Jadi Ya Allah, keren banget. gimana pun caranya supaya customer itu puas lah. Karena Oh, kan pengennya jadi praktis emang kan mereka. nggak pengen buka toko gitu, buka buka sendiri salon gitu. Belum atau nanti ke depannya mungkin ada pengen kayak gitu.
Kalau aku sih memang dari awal fokusnya home spa, Kak. Oh, jadi khusus perempuan ini ya, homespanya. Iya, khusus perempuan, Kak. Hmm, iya ya, Tapi karena entah nggak tahu kalau ya kalau nanti siapa tahu bisa buka tempat gitu. amin, amin. Mudah-mudahan makin berkembang ya kan. Makin Ya, banyak lagi terapis yang pengen join ya kan. amin ya Allah. Amin, amin. Terus kalau gitu nih, ini kan sekarang kita lagi masanya pandemi COVID-19 ya. Nah, terus gimana sih kalau ada nggak perbedaan pelaksanaan bisnis dari Marisha Home Spa sendiri yang sebelum adanya pandemi sama sekarang adanya pandemi ini? Ada nggak bedanya? Ada, Kak. Jadi kalau sekarang lebih hati-hati sih, Kak. Apa tuh? Gimana? Sekarang lebih hati-hati juga karena customernya juga agak khawatir kalau misalkan mau treatment. Kak, gimana Kak? Ini Oh, aman nggak Kak? Jadi perlu kita jelasin kan. Kita juga kan ngikutin protokol kesehatan sih Kak. Jadi kendalanya jadi di situ aja. Hmm. oh kendala perbedaannya tuh di situ ya. Secara Iya, jumlah konsumen gitu berkurang nggak? kalau jumlah konsumen memang berkurang, nggak kayak Hmm, biasanya. hmm, hmm, Cuma hmm, hmm, hmm. sekarang-sekarang ini new normal ini udah mulai sih, udah mulai ada Oh, jadi pengantin mulai lagi. Hmm. oh Hmm. gitu ya. Oke, oke. Jadi semenjak new normal mulai ada konsumen lagi, Iya, mulai banyak lagi ya. Karena kan emang sekarang iya, new normal kan pengantin, pernikahan gitu kan mulai iya, ada ya, walaupun memang terbatas gitu kan, cuma iya. 50 orang yang boleh hadir. Ini mereka tetap ikutan pakai ini home spa gitu. Iya, iya. Oh, gitu. Malah Oke, oke, kadang kan oke. kemarin aja barusan bilang, Kak tolong sih Kak, bisa nggak sih Kak sekarang? Ya ampun. Oh, dadakan gitu Pengen, ya. pengen treatment mereka sebelum ini. Ika emang nggak bisa ya kalau misalnya abis akad kan takut kurang cukup kan waktunya. Ih, Ah, aku ah, mau ah. sebelum sebelum akad aja kak treatmentnya. Jadi Oh, udah ya mulai karena kan lah. iya benar karena pengantin itu kan biasanya eh, apa ya ada yang bilang kalau kita tuh perawatan dulu itu tuh nanti waktu pas pernikahan bisa auranya tuh keluar gitu kan ya Iya, gitu. yes. Ya terus habis itu fresh, jadi mukanya tuh bisa fresh gitu kan, auranya bagus. Oke, berarti sebenarnya tuh perbedaannya di situ ya karena kekhawatiran konsumen atau masih cemas gitu ya mereka tuh. Nah, Iya terus dari kak di situ. Marisha sendiri triknya gitu di bisnis ini gitu kan, karena kan sebenarnya home spa itu kan kayak massage dan sebagainya itu kan ada sentuhan ya, ada sentuhan, terus kita bertatap muka langsung, jadi pastilah konsumen tuh khawatir gitu kan. Nah, kalau triknya sendiri sama Ica itu untuk Marisha Home Spa tuh gimana yang udah dijalanin? Karena kita bersentuhan langsung, kontak langsung kan sama klien. Mm, Jadi mm, kita sebelum mm, treatment itu selalu mencuci tangan kak. oke. Mencuci tangan, selalu menyediakan hand sanitizer, masker Mm, juga. Tapi mm, mm. di luar dari ada pandemi ini selalu kita terapkan kalau misalnya kita mau treatment, kita harus cuci tangan dulu gitu. Jadi sebelum ada pandemi pun sebenarnya tuh cuci tangan itu udah jadi budaya ya di Marisha Home Spa sendiri gitu Iya ya. kak. Mm-mm. Oke. Nah, terus habis tuh biar konsumen percaya gitu. Biasanya kan ada yang nanya tuh, gimana Kak, khawatir nih bisa nggak sih gitu, aman nggak sih terapisnya nih sebenarnya sehat nggak sih? Nah dari Ica sendiri buat ngeyakinin konsumen itu yang dijelaskan seperti apa? Misalnya nih sesuai protokol kesehatan kok. Nanti yang treatment itu selalu pakai masker dari awal sampai akhir atau gimana cara meyakinkan si konsumen itu? Iya betul kak. Yang kakak Mm-mm, sebutin tadi, kita meyakinkan selalu pakai masker. Pokoknya pada saat treatment berlangsung, mm-mm, kalian nggak bahas masker ya, karena kan kurang nyaman juga kak, kayak gitu kan. mm, Terus selalu mm, cuci tangan setiap setiap mau setelah masak selalu cuci tangan lagi. Nanti mm, kalau mau lulur cuci tangan lagi kayak gitu. Terus paling mm, customernya nanya sih, kak mm. gimana terapisnya sehat kan gitu. Iya Paling benar. ya kak. Kalau misalnya terapisnya udah agak nggak sehat juga kita udah ini sih kak udah dilarang harus Suruh istirahat. istirahat dulu gitu ya. Hmm. Oke. Kalau itu kan kekhawatiran dari sisi konsumen. Nah, dari sisi Ica sendiri nih sebagai owner,
khawatir juga nggak sih sebenarnya terapis itu bakal terpapar? Karena kan kita bisa terpapar juga nih. Nah, itu gimana cara Ica biar kita meyakinkan juga sama terapis biar tetap kerja atau gimana caranya? Atau mungkin setiap ke rumah gitu bawa termometer buat ngecek suhu dulu gitu atau gimana? Iya, salah satunya itu sih Kak. Oh, jadi pakai Dan termometer gitu juga? iya, dan terapis aku Hmm. juga kan kebetulan tetangga aku. Jadi aku tahu Mm-mm. kondisi mereka. Kalau misalnya mereka kurang sehat, jangan dulu deh, jangan dulu. Karena Oh sempat gitu. ada terapis aku, Mm-mm. rumahnya dia di ini dilempasin. Terus karena Mm-mm. ada informasi juga, katanya ada yang kena COVID lah segala macam. Nah itu dia kena lockdown juga Kak. Oh gitu. Iya, jadi diliburin dulu, istirahat dulu selama Mm. Mm. 1 bulan apa kalau nggak salah. 1 minggu ya? Mm. 2 minggu Kak, 2 minggu. Oh 2 minggu. Jadi dia sempat di rumah Iya, dulu 2 minggu. iya betul Kak. Hmm. Terus terapisnya sendiri khawatir nggak? Pernah curhat gitu misalnya. Sebenarnya aku nih khawatir loh mau ke rumah itu gitu. Ada sih khawatirnya juga. Cuma udah nggak apa-apa cuci tangan aja. Iya Mbak, ini aja kita selalu Mbak. Jadi dia kayak semangat sendiri gitu Kak. Jadi dia sendiri semangat sendiri. Iya sih ya, karena kalau kita di rumah aja tuh juga sebenarnya bosen ya, karena gak ada kegiatan gitu kan. Apalagi tuh kalau jadi salah satu mata pencaharian, jadi kan orang juga pasti bakal gimana caranya tetap bisa untuk melakukan aktivitasnya gitu kan. Iya, betul-betul. Mm-mm. Bagus banget berarti Marisha itu sebenarnya udah ngejalanin bisnis ini juga sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, aku pun beberapa kali juga pernah tuh ikut manggil home spa atau sekadar massage gitu ke rumah. Dan aku sendiri yang pakai masker. Jadi saking saking khawatirnya ya gitu kan. Jadi biarpun si terapisnya ini pakai masker, aku juga pakai masker gitu. Nah, itu Iya pernah nggak betul. nemuin yang kayak gitu Tapi juga? kayak gitu Ada juga. konsumen yang kayak Iya, gitu. ada kok. Tapi ya kita kita menghargai lah. Karena kan keadaan juga kayak gini. Kan ini demi demi kebaikan. Hmm, iya sih Tapi ya. kadang kan Sebenarnya kita tuh customer kalau juga bilang sih, "Hmm, Mm, mm, mm. iya gimana Kak? Iya sih. Iya kalau misalnya masa corona kayak gini ya COVID-19 ini, emang kita tuh nggak boleh tersinggung ya. Misalnya orang kita Iya, misalnya ngajak salaman iya, gitu ya, tapi orang ada yang worry banget dia nggak boleh salaman. Memang kan kita nggak boleh bersentuhan ya gitu. Jadi kita memang harus ngehargain itu gitu iya kan. betul. Makanya Harus. aku tuh tertarik banget di awal tuh, wah kayak Marisa Homespa nih cocok nih buat topik kita kali ini gitu kan. Karena orang tuh kan sebenarnya jujur aku tipe orang yang suka pijet gitu ya, suka yang dimasak gitu. Dan aku tuh sempet yang, aduh gimana nih nanti bersentuhan dan sebagainya. Nah aku ngerasa cocok banget nih sekarang narasumbernya dari Marisa Homespa yang bisa ngasih penjelasan kalau ternyata bisa loh di era new normal kayak gini tetap bisa pijet, tapi sama-sama saling tahu konsumen harus bagaimana dan terapis juga harus seperti apa, ya kan? Nah, kalau kendala bisnisnya sendiri, ini nggak ada kendala nggak? Misalnya karena kan harus bawa apa tuh namanya hand sanitizer gitu-gitu ribet dan sebagainya, atau kesusahan sempat ngerasain kesusahan cari masker gitu. Ada nggak yang gitu-gitu kendalanya tuh? Gak ada sih Kak. Oh Alhamdulillah nggak ada ya? dilancarin. Hmm, Berarti waktu pertama kali di bulan Maret yang kita disuruh WFH itu sempat off atau gimana tuh? sempet off Kak. Oh, sempat off juga ya berarti ya? Iya Kak. Iya off. Jadi pas waktu udah new normal kita operasional lagi, jalan lagi kita, open lagi. Hmm, gitu. Iya sih ya. Memang ya namanya COVID-19 ini semoga cepat berlalu gitu lah ya. Aku pun juga sebenarnya ngeri-ngeri gitu sih buat keluar. Iya, Cuman kalau kita nggak melakukan sesuatu tuh kayak nggak mungkin banget kalau cuma di rumah aja. Badan betul. makin melar nggak sih? Nah, ini tadi kalau nggak salah Ica sendiri bakalan bagi-bagi voucher ya? Iya, Voucher apa nih, Cak? voucher trip Kak. Treatment 10%. Voucher treatment? Khusus Oh, semua potongan trip 10% ya? Kak, potongan 10%. Treatment tertentu kah atau all treatment?
Semua treatment, Kak. Oh, semua treatment. Oke, Iya, oke. Jadi kita mau bagi-bagi untuk giveaway 3 voucher ya? iya. 3 voucher Iya, 3 voucher potongan treatment persen. 10%. Ada masa berlakunya nggak? Ada, Kak, masaknya. Masa berlakunya Nah, sampai kapan tuh? 3 Desember. Sampai akhir tahun. Lumayan tuh lama. Wah, aku juga pengen nih kalau gitu. Boleh nggak aku yang jawab? Boleh dong. Oh, Boleh boleh ya. Aduh, banget. aku bisa jawab semua dong ntar. Oke, kalau gitu pertanyaannya apa aja nih? Kita mulai satu ya. Nanti yang bisa jawab mungkin bisa tulis di kolom komen. Atau Iya, kalau seandainya sesi ini udah berakhir, bisa DM dan jawaban DM yang pertama ya, yang bisa ngejawab itu yang dapat gitu aja kali ya, Cak. Karena iya. kan kita Boleh. durasi juga nggak terlalu lama nih. Nah, nanti kalau misalnya kita ini udah selesai sesi, ternyata belum ada yang bisa jawab, nanti boleh DM ke IG-nya Hijabers Community Lampung untuk jawaban masing-masing orang cuma boleh jawab satu pertanyaan. Oke? Nah, Iya, pertanyaan yang boleh. pertama apa nih, Cak? Pertanyaan pertama, tahun berapa bisnis berjalan adanya terapis? Oh, iya, iya, iya. Kan tahun ini ya, tadi tahun 2015, bisnis Iya, Marisha Home Spa mulai berjalan. Tapi itu iya, terapisnya belum ada. Jadi Ica sendiri dulu iya. tuh ya. Nah, tahun berapa bisnis Marisha Home Spa memiliki terapis? Itu pertanyaan kita yang pertama ya. Buat Iya. giveaway, potongan all treatment 10%. Nah, kita tunggu. Semoga ada yang bisa langsung jawab ya. Kalau nggak ada yang bisa langsung jawab di sesi sekarang, nanti bisa DM kami. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya, Cak ya. Pertanyaan kedua Oke, apa? boleh. Sebutkan 2 treatment yang ada di Marisa Home Spa. Wah, gampang banget tuh. Cuma 2 treatment yang ada di Marisa Home Spa. Padahal Marisa Home Spa itu termasuk lengkap, jadi banyak banget treatmentnya. Kalau nyebutin dua, kayaknya terlalu mudah gak sih? Aku mau itu jawab. Oke, jadi sebutkan 2 treatment yang ada di Marisha Home Spa ya. Ya, baik. Yang ketiga apa? Yang ketiga, dari usia berapa bulan treatment khusus ibu hamil? Oke, dari usia berapa Berapa treatment bulan untuk ibu hamil ya? ibu hamil? Oh, jadi usia kandungan berapa bulan Iya, ibu hamil itu bisa melakukan treatment di Marisha Home Spa. Oke, karena memang nggak semua usia kandungan itu boleh ngelakuin ini ya, pijit-pijit home spa gitu ya, spa-spa gitu belum nggak boleh kan ya? iya Kak. Sebenarnya boleh aja sih Kak untuk merelaksasi. Mm-mm, Asal kita mm-mm. tahu titik-titiknya. Biasanya kalau untuk Hmm, masa hamil kita tuh fokusin ke bagian pundak, bagian kaki, ke bagian oke. tangan. Dan memang kita kalau Hmm. bukan ibu hamil pun kita dihindari untuk massage perut gitu. Jadi Oh kalau untuk iya. hamil, Hmm. telapak tangan dan telapak kaki itu dihindarkan Kak. Hmm. Jadi yang Karena nanti telapak tangan, takut telapak kaki itu kontraksi. enggak? Oh, takut Biasa kontraksi ya, karena titik-titik gitu ya. iya kalau kita masa pencet-pencet tuh. Nah, itu Hmm. ada salah satu gerakan di Marisam Spa juga kalau massage yang di uh, pijit pencet-pencet bagian kakinya. Hmm. Hmm, gitu. Jadi emang ada titik-titik khusus yang dihindarin dan emang berbeda cara untuk mentreatment yang lagi hamil sama yang nggak hamil gitu ya. Oke. Halo Ica, kayaknya sinyalnya ini deh, hilang deh. Nah, sambil nunggu Ica-nya gabung lagi, aku ulangin lagi. Ada 3 pertanyaan yang bisa jawab mendapatkan giveaway dari Marisha Home Spa, yaitu potongan 10% untuk all treatment. Pertanyaan yang pertama, tahun berapa bisnis Marisha Home Spa berjalan memiliki terapis? Ya, jadi tahun berapa bisnis Marisha Home Spa berjalan memiliki terapis? Nah, tadi udah sempet tuh kami bahas. Kalau yang tadi ngedengerin pasti bisa jawab deh.
boleh jawab langsung di kolom komen. Atau kalau misalnya sesi ini berakhir, nanti bisa jawab via DM di Instagram Hijabers Community Lampung. Nah, terus ada di Marisha Home Spa. Jadi cuma 2 treatment aja yang ada di Marisha Home Spa. Yang bisa jawab, langsung aja jawab di kolom komentar atau bisa juga DM nanti ya. Terus yang ketiga, usia berapa bulan ibu hamil bisa melakukan treatment di Marisha Home Spa? Jadi emang nggak semua ibu hamil itu bisa melakukan treatment di Marisha Home Spa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di usia berapa nih kira-kira ibu hamil itu boleh melakukan treatment di Marisha Home Spa? Oke, tadi ada 3 pertanyaan. Masing-masing orang hanya boleh menjawab 1 pertanyaan. Dan kalau kalian menjawab via DM di Hijabers Community Lampung, jawaban yang paling tercepat masuk ke DM kami dan tepat atau benar, itu yang akan dapat hadiah. Yaitu berupa potongan harga 10% all treatment di Marisha Home Spa. Aku aja pengen nih. Kalian pengen kan? Oh iya, ini untuk khusus area Bandar Lampung ya, karena Marisha Home Spa itu masih melayani khusus area Bandar Lampung. Pasti pengen kan? Treatment di rumah gitu kan? Enak, tinggal duduk aja, nunggu di rumah, nggak usah pergi-pergi, apalagi lagi corona, covid kayak gini. Nah, ini enak banget nih. Apalagi Marisha Home Spa ini juga sudah melakukan sesuai dengan anjuran pemerintah menggunakan protokol kesehatan. Nah, Ica bisa gabung lagi. Tadi hilang kayaknya sinyalnya ya. Iya, maka Iya, oke oke. Nah, tadi aku habis ngulang lagi pertanyaan tadi yang 3 pertanyaan. mm-mm. Aku udah sebutin juga gimana caranya, aku udah jelasin. Nanti yang bisa mungkin langsung DM aja ya ke akun IG-nya Hijabers Community Lampung ya. Ya, Kak. Heeh, Oke. oke. Nah, terus ini nih untuk menutup atau mengakhiri sesi HC Talk kita kali ini nih, kalau dari Ica sendiri, motivasi atau saran untuk masyarakat menghadapi new normal itu apa? Dari segi masyarakatnya ya. Kalau motivasinya yang terpenting sih jangan jangan malu, jangan gengsi untuk melakukan pekerjaan sih, Kak. Pokoknya selalu berusaha. Oke. Dari hal yang kecil selagi itu halal gitu ya, Cak ya. Ya, Jadi kita jalanin aja gitu ya. Iya, benar-benar. Termasuk motivasi yang Ica tadi juga lakuin ya. Berpikir cuman dengan cara berpikir gimana sih aku nih pengen kerja loh lulus SMA apapun aku mau deh gitu terus diajakin kerja di salon ternyata sekarang punya bisnis yang 5 tahun udah berjalan kan Masya Allah banget. Nah Ica kalau boleh tahu Cak itu aku tuh ya. agak apa ya bukan mengganggu tapi jadi salah fokus gitu sama piala-piala di belakang Ica itu piala apa ya Cak? Itu waktu Viala itu lomba model-model inilah belajar lah dulu masih waktu Waduh ternyata Ica di modeling sekolah. juga ya. Multi talent dong kalau gitu. Terus aku lihat-lihat juga di IG-nya Ica sendiri suka masak-masak juga ya. Ada Marisha Kitchen itu bisnis lain atau hobi aja atau gimana tuh? Itu hobi aja. Oh gitu. Tapi bisa jadi peluang loh kayaknya, Cak. Lagi Iya, masa-masa kayak kadang gini. aku open order juga sih. Cuma kalau lagi mood aja. Oh, jadi by mood ya. Iya, karena aku fokusnya ke spa, Kak. Iya sih, karena kan udah jalan 5 tahun ya, jadi fokusnya tetap ke spa. Itu buat sampingan lah ya, selingan. Iya. Oke. Nah, kalau untuk tadi masyarakat kan kita harus apa tadi Cak harus melakukan pekerjaan itu nggak usah gengsi gitu ya ngelakuin kerjaan Iya. apa aja tuh nggak apa-apa gitu ya selagi halal intinya gitu ya Cak dan harus konsisten kali ya Cak kalau memulai itu kayaknya gampang sih untuk memulai tapi konsistennya itu kan susah ya. Iya, betul. Tapi terkadang Mm, sekarang pun ada orang yang takut memulai sih. iya ya
nggak berani gitu ya buat memulai gitu ya. Iya, Padahal yang penting tuh kan kita dikasih tahu yang penting niatnya dulu gitu ya. iya, Walaupun betul, nanti betul. pelaksanaannya entah kapan. Mm. Tapi kalau Ya bisa, yang kalau ada eh, tujuan eh, baik, selama nggak merugikan orang sih coba aja. iya benar. Kalau Jadi kita kalau niat misalnya, lakuin gitu kan. ya, itu Mm-mm. nantilah. Untuk hasilnya nantilah. Oh iya, Kalau aku oh sih iya orangnya Cak, lupa nekat, nih. Kak. Iya, Aku gimana? lupa nih, kalau kita kan bikin usaha tuh modal awal utama tuh kalau orang lihat tuh pasti finansial ya dari segi materi ya, keuangannya. Nah, Ica sendiri sempat kepikiran itu nggak sih di awal-awal mulai bisnis Marisha Home Spa ini? Kalau waktu itu awal-awal sih, karena kan aku setelah lepas dari salon itu kan dapet bahan-bahan spa juga tuh dari sana. Oh gitu. Jadi Alhamdulillah ya rezeki. jadi aku jadikan usaha itu. Hmm. Pelan-pelan udah kekumpul baru aku bisa beli alat-alat lainnya gitu. Oh, jadi tetap ada tahapan ya di Iya, awal merintis itu belum sampai seperti ini ya treatment yang ada. belum Kak. Belum Oh sama gitu. sekali. Jadi masih awalnya treatmentnya baru beberapa gitu ya. Baru berapa? Dulu steam Hmm. body aja belum ada alatnya. Jadi kita kayak sistemnya kayak orang zaman dulu itu loh Kak, diungkep pakai tiker. Oh, pakai tikar. Iya, dulu aku sendiri ya, aku inget banget. Oh ya Karena kalau Allah, perjuangan ya. alhamdulillah, iya bisa ada Eh, steam eh, eh. radar sekarang, steam V. Udah lengkap sih sekarang, alhamdulillah. Waxing gitu ada juga. Kalau waxing sih belum sih Kak, karena kan nggak mesti Oke. sembarangan sih kalau kayak gitu. Iya sih, agak ngeri juga kalau nggak bisa ya. Iya, aku harus tahu Mm-mm. ilmunya dulu, aku harus praktek dulu, baru aku Mm-mm. terapin. Kalau aku kayak gitu. Mm-mm. Mungkin nanti setelah corona ini nggak ada atau mungkin dari rumah virtual, Ica mau nambah-nambah ilmu lagi kan, nanti jadi tambah mau apa hal-hal yang lain gitu kan. Mungkin nanti jadi jenis perawatannya makin banyak lagi, ada waxing kali atau apa gitu ya. Tapi Boleh, dari boleh. semua yang dijelasin tadi sebenarnya treatmentnya udah banyak banget ya. Udah termasuk lengkap, udah kayak salon beneran gitu loh. Cuman ini di rumah bisa ya kayak gitu. Iya, betul Kak. Iya, keren banget Soalnya Ica ada ini paket berarti. ada paket slimming juga, Oh gitu. facial, pokoknya lengkap sih dari yang aku sebutin tadi. Paket streaming itu juga orang banyak yang ini, yang pakai gitu. Iya, biasanya kalau paket slimming itu setelah melahirkan Kak, setelah melahirkan ada yang sesar, normal. Jadi itu pakai stagen gitu Kak, kalau slimming. Oh gitu. Stagen itu kayak kain panjang terus dililit. Mm-mm. Nah, sebelum Mm-mm. dililit itu dikasih rempah dulu Kak, rempah-rempah. Dan Hmm. rempahnya itu campur sama jahe juga, dan jahe itu kan fungsinya untuk menghancurkan lemak ya. Bukan menghancurkan Hmm. lemak juga sih, mengencangkan lah karena kan kita pakai stagen. Hmm. Jadi emang ada keluhan nggak sejauh ini misalnya yang alergi atau apa gitu dari konsumen gitu? Alhamdulillah belum ada sih Kak, karena kan Nggak aku ada tuh ya. konsep spanya itu tradisional Kak. Herbal Jadi gitu ya, bahan sebisa mungkin alami gitu ya. sebisa mungkin bahan-bahan Hmm. yang aku kasih itu bahan-bahan yang alami. Oh iya sih ya, karena nggak semua orang cocok dengan bahan kimia ya. Kalau bahan Iya, alami mudah-mudahan cocok gitu ya. Oh, iya. keren juga nih berarti. Iya, bagus berarti Ica ini ya. Udah masih muda, bisnisnya juga konsisten, habis itu pakai yang alami yang tradisional. Wah, pokoknya semangat dari Ica ini mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat masyarakat yang lainnya untuk memulai sesuatu hal dari yang kecil. Kalau ditekunin bisa jadi gede juga kan, ya kan? Semoga sukses juga kayak Ica. Akhirnya sekarang udah 5 tahun. Sehat terus ya Ica ya. Terapisnya juga Sama-sama. semoga sehat terus. Ya Amin. mungkin sisi kali ini kita cukup sekian ya. Tadi udah kita juga eh, share, udah kita tanyain juga pertanyaan-pertanyaan. Nah nanti di sesi yang lain, insya Allah kita bakalan ada HC Talk lagi nih Cak. Cuman nanti mungkin pembicaranya, narasumbernya dari segi hal yang berbeda lagi. Nah ini makasih banget buat Ica, first time udah jadi narasumber kami di HC Talk. Semoga usahanya makin sukses dan sehat Amin. selalu.
Amin, Kak. Amin. Makasih Sampai ketemu banyak. lagi ya Ica ya. Iya, Oke, Assalamualaikum. salam.